seringkali kita meremehkan dosa tertentu, padahal perbuatan tersebut sangat besar nilainya, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk dosa yang seringkali luput dari perhatian kita adalah syirkul asghar, syirik kecil. Artinya kan kecil. Nek kecil itu nggak pasti kelihatan. Makanya kalau yang merasa badannya kecil, supaya kelihatan jangan duduk di bagian belakang. Sudah kecil di belakang nggak kelihatan, belakang tembok lagi udah hilang ya. Beberapa bentuk syirik asghar itu ternyata sangat berkaitan dengan amalan hati, sehingga mungkin tidak tampak secara nyata dalam bentuk amal lahiriah yang bisa kita lihat. Bisa jadi seseorang tanpa sadar terjatuh ke dalam syirik asghar karena tidak memperhatikan kemanakah hatinya condong. Kepada Allah atau kepada selain Allah. Kesyirikan adalah perbuatan dosa yang sangat samar, sangat tersembunyi. Bisa jadi kita telah terjerumus ke dalam bentuk syirik tanpa kita sadari karena kebodohan kita sendiri. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa menjadikan sekutu-sekutu adalah perbuatan dosa yang lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Wah, luar biasa kalimatnya seperti itu. Jadi syirik asghar itu sangat samar sekali, hingga beliau menyebutkan lebih samar dari jejak semut hitam yang merayap di batu hitam di dalam kegelapan malam. Masya Allah. Berarti tidak sangat ini sekali. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, maka kecondongan hati itu sangat penting. Kecondongan hati, kecenderungan hati, niatan di dalam hati itu sesuatu yang penting. Dan itu haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan tentang syirkul asghar ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menjabarkan yang lainnya. Karena jangan sampai kita memahami syirkul akbar, memahami dengan baik syirkul akbar, tetapi di dalam kehidupan kita terjerumus kepada syirkul asghar, syirik yang kecil. Maka syirik kepada Allah Ta'ala dibagi menjadi dua, paling tidak dibagi menjadi dua. Baik itu syirik akbar dan juga syirik asghar. Syirik akbar, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, adalah perbuatan syirik yang mengeluarkan seseorang dari
akbar itu wis betul dari Islam, keluar dari Islam. Tetapi ini tidak boleh kita yang menghukumi. Langsung lihat orang begitu, langsung bilang kamu sudah kafir, keluar dari Islam. Itu tidak boleh kita. Personal kita menghukumi seseorang kafir itu tidak boleh, karena bukan bidangnya. Yang boleh ngomong begitu adalah qadhi di dalam Islam, hakim. Karena nanti butuh persaksian. Barang siapa yang melakukan syirik akbar, maka dia keluar dari Islam. Maka ini perkara yang besar. Ketika seseorang itu murtad di dalam Islam, hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Artinya hukuman mati untuk dia. Karena menghapuskan seluruh amal dan pelakunya kekal di neraka. Pelakunya syirik akbar itu kekal di neraka, tidak akan keluar. Sedangkan syirik asghar maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, itu dia tidak keluar dari Islam. Meskipun mengurangi derajat tauhid seseorang, meskipun ini nanti akan mengurangi derajat tauhid seseorang. Artinya pernah kami sampaikan hadisul bitaqah yang mengenai seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala.